Cek, cek. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3TI18 yang bertugas untuk recording video terkait eh, penggunaan atau demonstrasi dari website yang kami buat, yaitu tentang event organizer. Ini ada tampilan awalnya, cukup simple tampilannya. Terus ini ada list kegiatan. Nah, untuk list kegiatan ini, ketika kita ingin daftar, itu kita diharuskan untuk mempunyai akun atau login terlebih dahulu. Nah, di sini saya coba contohkan ketika ini tidak punya akun. Ketika saya klik detail, ya, lalu muncul untuk detail kegiatannya, kemudian saya klik daftar sekarang. Nah, nanti dia diminta untuk login terlebih dahulu. Misalkan kita belum punya akun, ya, maka kita harus buat akunnya dulu. Nah, katakanlah di sini kita belum punya akun, jadi kita buat dulu. Nah, pertama kita harus masukkan email dulu. Katakanlah email.com dengan username-nya ini, passwordnya babas 1234567. Lalu kita tinggal register. Nah, ini udah, lalu kita coba login kembali dengan akun yang tadi udah kita buat. Kita login, nanti akan kembali ke halaman ini. Gitu, karena tadi kita di awal daftarnya melalui sini. Lalu setelah itu kita pilih, kita kategorinya apa. Sini saya pilih pelajar aja untuk nomor sertifikat. Ini bebas, mau diisi berapa. Untuk alasan mendaftar juga, ini katakanlah ingin hilangkan bosan. Lalu tinggal disimpan. Nah, kemudian ketika kita ingin lihat event apa yang sekiranya kita daftar, kita bisa klik di login ini, nanti akan dibawa ke halaman uh, backend-nya. Tapi untuk user Baba yang cuma hanya member gitu ya, ini hanya bisa melihat pendaftaran aja. Nah, ini kita bisa melihat story pendaftaran kita, yang mana ini juga bisa kita hapus ya. Dan kita nggak jadi daftar, bisa kita hapus. Gitu. Nah, akan terhapus. Lalu untuk fitur backend yang lebih lengkapnya, sekarang kita beralih ke untuk demonstrasi akun admin. Nah, sekarang kita logout dulu. Nah, lalu kemudian kita login menggunakan akun admin. Nah, di sini ada dashboard-nya, lalu kemudian ada menu pendaftaran. Nah, ini yang bisa kita, di menu pendaftaran ini, admin bisa nge-delete ya, siapa saja yang udah daftar gitu. Nah, nama ini, kenapa munculnya 3, ini maksudnya adalah dari user. Gitu. Ini kan ada user, ada 1 sampai 4 yang udah kita buat. Sini ada user 3 itu, nomor 3-nya adalah Abdul, jadi nama ini 3 itu adalah mempresentasikan si Abdul gitu. Nah, untuk peserta ini dia masuknya ke dalam kategori peserta. Tuh, jadi kategori peserta itu ada beberapa ya, ada 3. Nah, sebelumnya ada 4 tapi ada yang udah saya hapus. Jadi ketika di sini lihat peserta itu dia 3, artinya dia kategori peserta nomor 3 yaitu karyawan. Nah, ini di sini bisa kita delete semua. Karena kita mau delete semua ya. Nah, jadi ini kosong. Jadi nanti ketika kita ingin uh, ada yang daftar lagi, ya udah tinggal daftar aja menggunakan akun masing-masing. Nanti data pendaftarnya akan masuk ke dalam sini. Lalu kemudian ada tabel kegiatan, ya. Sini ada list-list kegiatannya yang mana ini bisa kita tambah, bisa kita edit dan juga bisa kita delete. Lalu kemudian
masuk ke kategori peserta. Nah, ini di sini bisa kita tambahkan, bisa juga kita delete. Ya. So, di sini saya mau menambahkan kategori narasumber dan saya simpan. Narasumber akan menjadi kategori peserta nomor 4. Jadi ketika nanti ada yang daftar menggunakan uh, kategori pesertanya itu narasumber, nanti di bagian pendaftaran untuk di bagian peserta ini dia akan tertulis sebagai angka 4, yaitu narasumber. Misalkan kita mau menghapus gitu. Ini peserta sama pelajar sebenarnya sama aja gitu. Pelajar mau kita hapus, bisa kita langsung delete aja. Nah, nanti dia akan hanya ada 3, yaitu peserta, karyawan, dan juga narasumber. Kemudian untuk di bagian user, ya, di sini admin bisa menonaktifkan ya, akun-akun yang ada di sini gitu. Misalkan saya mau menonaktifkan akun Abdul, dan di sini statusnya aktif, ini saya edit, kemudian saya set menjadi inaktif. Saya submit, nah dia statusnya jadi inaktif dan dia nggak akan bisa login. Nah, sini akan saya contohkan ya, di mana kalau misalkan si Abdul ini login gitu, ketika statusnya diinaktifkan oleh admin. Kita logout dulu, kemudian kita login, gunakan akunnya Abdul. Kita login, nah di akun user is not yet activated, maka dia harus diaktifasi dulu oleh admin. Nah, lain dengan si Baba. Kalau misalkan Baba tadi kan akunnya tidak kita inaktifkan. Nah, sekarang kita coba login menggunakan akun Baba. Nah, dia tetap bisa masuk. Nah, ketika login, tampilannya langsung masuk ke dalam sini. Caranya gimana agar kembali ke halaman awal, kita tinggal pencet ini aja. Organizer. Nah, nanti si Baba udah bisa daftar lagi nih. Tuh, karena dia mau daftar event pertama. Dia daftar, lalu dia sebagai narasumber, nomor sertifikatnya 888, alasannya bisa hidup, simpan. Nah, nanti kita bisa cek datanya ke login, lalu di bagian pendaftaran, nah, si Baba ini ya dia pingin membagikan kisah hidupnya dia gitu. Kalau misalkan ternyata dia nggak jadi, ya tinggal kita delete aja. Lalu gimana nasibnya si Abdul yang akunnya kita inaktifkan? Itu bisa kita aktifkan lagi melalui akun admin. Jadi kita harus login dulu sebagai admin, baru kemudian kita aktifkan lagi. Kita sudah aktif, kita coba login lagi sebagai Abdul, apakah sudah bisa atau belum. Nah, sini sudah bisa ya, Abdul sudah bisa login. Oke, mungkin cukup sekian ya demonstrasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya mewakili kelompok saya juga ingin minta maaf kepada Pak Rojul untuk tampilannya masih seadanya, tapi alhamdulillah fungsi-fungsi yang ada di dalamnya itu berjalan dengan lancar. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian fitur-fitur yang ada di website yang kami buat. Saya dari perwakilan kelompok 3TI 18 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.